Halo semua, mari kita masuk tema 1, subtema 1, pembelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Nah, mari kita lihat. Pada tema 1 ini kita akan belajar tentang memahami patung. Lalu keterampilannya nanti kita akan membuat patung. Jadi silakan anak-anakku untuk memikirkan mulai dari sekarang. Kira-kira patung apa yang nantinya akan kalian buat? Apakah akan menggunakan tanah liat, plastisin, atau sabun? Terserah anak-anakku semua ya. Tapi mari kita pelajari dulu apa itu patung Nusantara ya. Menurut Wikipedia, patung adalah benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Jadi ini 3 dimensi ya. Kalau patung itu 3 dimensi. Nah, orang yang menciptakan patung namanya pematung. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Makanya patung-patung yang dibuat itu biasanya itu dibuat dari benda yang bisa tahan lama. Nah, fungsi patung. Ada beberapa fungsi patung ya. Yang pertama, patung religi. Tujuan pembuatan patung ini adalah untuk sarana ibadah dan bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Contohnya apa? Contohnya patung Tuhan Yesus memberkati ya di Boracay sana itu salah satu patung tertinggi di Indonesia loh, dan kita harus berbangga karena di Toraja ini kita punya salah satu patung tertinggi di Indonesia. Lalu, patung monumen. Patung monumen, tujuan pembuatan patung ini adalah untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Kalau di Toraja itu lihat di Art Center ya. Di Art Center itu ada patung Pongtiku di situ. Ada Pongtiku sedang mengendarai kuda. Ada juga patung Pongtiku di Pangala. Nah, patung arsitektur. Tujuan pembuatan patung ini adalah untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Bisa kita lihat ya, banyak itu patung-patung tedong saleko. Itu kan untuk keindahannya. Patung dekorasi untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Contohnya itu yang pancuran-pancuran air, lalu ada patung-patung di situ. Nah, patung seni. Tujuannya itu sebagai karya seni murni untuk estetika, jadi untuk keindahannya dan dapat dinikmati pesan dan bentuknya. Lalu, patung kerajinan. Tujuan pembuatan patung ini untuk dijual karena dibuat oleh para pengrajin untuk menghasilkan banyak untung. Banyak itu yang dijual di tempat-tempat pariwisata seperti Londa, Ketekesu. Nah, banyak produk patung Indonesia yang dibuat untuk dinikmati oleh para wisatawan. Coba kita buka bukunya ya, Nak. Kalian buka buku halaman 28 sampai 29. Nah, coba kita lihat ini patung-patung. Ini patung dari daerah Kasongan. Nah, ada 3. Di dalam bukunya pun ada ya. Oke, proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, sampai di situ pembelajaran kita tentang patung Nusantara. Jadi nanti Ibu Guru akan berikan LKPD untuk anak-anak semua ya. Jadi kita bisa lihat